Ya Arhamar Rahimin, irhamna. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Sa'id radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaq'udu qaumun yadhkurunallah illa hafathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indahu, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id yang berkata bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'udu qaumun, tidaklah ada perkumpulan sekaum yang duduk, ya, kumpulan kaum yang sedang duduk, yadhkurunallah, yang mereka sedang berzikir kepada Allah, illa hafathumul malaikah, maka malaikat akan menaungi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian rahmat pun meliputi hati-hati mereka. Wa nazlat alaihimus sakinah, dan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa tidaklah ada sekelompok kaum yang mereka duduk bersama. Duduknya ini yadhkurunallah, mereka berzikir kepada Allah. Mereka berzikir kepada Allah, illa hafadhumul malaikatu, maka malaikat pun akan menyertai mereka, ya. Kecuali malaikat akan menaungi mereka, akan melindungi mereka, akan menyertai mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka pun akan diliputi rahmat, ya, kasih sayang. Wa nazalat alaihimus sakinah, mereka akan diberikan ketenangan, akan diturunkan kepada mereka ketenangan batin, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Adzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka itu di hadapan para malaikat, akan membanggakan mereka di depan para malaikat. Hadis ini kemudian menjadi adanya perselisihan, ya, perbedaan pendapat di antara kaum muslimin, ya. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang membolehkannya kita berzikir secara bersama-sama, ya, sebagaimana yang banyak kita lakukan ketika setelah sholat berjamaah. Ya, walaupun di sini tidak disebutkan duduknya mereka setelah sholat berjamaah, ya. Pada hadis ini sifatnya adalah umum. Ketika ada suatu kaum yang mereka duduk bersama, yadhkurunallah, dan mereka berzikir kepada Allah. Artinya di sini boleh ketika mereka setelah melaksanakan sholat berjamaah atau di luar kondisi setelah kita sholat berjamaah. Yang jelas hadis ini mengatakan siapa suatu kaum yang duduk bersama-sama, ya, dalam satu majelis, mereka duduk bersama-sama, yadhkurunallah, dan mereka duduknya bukan berbincang-bincang, bukan ngobrol, ya, tetapi yadhkurunallah, zikir kepada Allah. Nah, kemudian sebagian saudara kita yang mengatakan bahwa hadis inilah yang mengatakan bahwa tidak menjadi masalah dan dibolehkan kita berzikir bersama-sama setelah sholat berjamaah. Ya. Tapi kemudian ada pendapat yang berikutnya bahwa boleh zikir bersama-sama, tetapi
Duduknya yang bersama-sama itu, bukan bacaan yang dibaca bersama-sama. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi hadis ini sifatnya umum ya. Bisa duduk bersama-sama dan zikir bersama-sama dalam satu bacaan yang sama itu. Atau duduk bersama-sama, zikir bersama, tapi membaca bacaan yang berbeda-beda. Artinya tidak ada yang menguasai ya, tidak ada yang memimpin. Tidak ada yang kemudian memandu dan dikerjakan, dibaca secara serempak bersama-sama. Jadi ya memang hadis ini sifatnya adalah umum ya. Bisa diterjemahkan dengan bahwa kita duduk bersama-sama dalam satu majelis, satu yang mimpin, yang lain mengikuti. Bisa juga diartikan bahwa duduk bersama-sama tetapi zikirnya masing-masing. Tapi dirinya bersama-sama ya. Tidak terpencar ya. Tidak ada yang di dalam, di selasar atau di depan masjid. Tapi mengumpul dalam satu ruangan. Tetapi mereka zikirnya bersama-sama. Tetapi tidak ada yang memimpin. Artinya mereka masing-masing yang jalan. Cuma duduknya bersama-sama dan zikir bersama-sama. Ya, ini yang kemudian terjadilah perbedaan penafsiran dan perbedaan pendapat. Sebagian membid'ahkan ya bahwa zikir bersama-sama itu bid'ah. Setelah sholat berjamaah ya. Setelah berjamaah kita kemudian zikir bersama itu bid'ah. Nabi nggak menyontohkan. Ya. Nabi dulu duduk bersama-sama dengan sahabat tapi zikir mereka kemudian masing-masing. Tetapi ada juga yang kemudian bersikukuh bahwa nggak jadi masalah. Ya. Hadisnya ada karena hadis ini sifatnya adalah umum. Ya. Sifatnya adalah umum baik setelah sholat berjamaah atau di momen tertentu. Ya. Di situasi tertentu, di kondisi tertentu tidak harus sholat berjamaah. Itu. Akan tetapi ya, sekali lagi bahwa kalau satu amalan itu masih ada dasar hukumnya, janganlah kemudian menjadi bahan perdebatan yang sengit. Ya. Kita harus mendahulukan persaudaraan. Ya. Yang suka sholat berjamaah kemudian zikir bersama-sama dengan imam, silakan lanjutkan, itu bagus. Ya. Mengganggu Pak, ya ada yang bilang begitu ya. Ganggunya bagaimana? Ganggunya kalau ada orang yang masbuk, dia terlambat sholatnya, kemudian dia menambah rakaat, dia sendirian sholat, bacaan dia akan terganggu dengan zikirnya kita. Atau misalkan ada orang yang baru datang, ya, dia baru datang sama sekali, ya, dia bukan lagi masbuk, tapi dia baru datang, yang lain sudah selesai, sedang zikir wirid, dia baru datang. Kasian dong Pak, terganggu itu. Ya, memang terganggu kitanya membaca apa itu? Membaca syair, membaca nyanyian kan tidak. Yang kita baca adalah zikir. Ya. Sholat juga zikir, sama-sama tidak ada hal ganggu-mengganggu. Ya. Yang dibaca sholat adalah zikir, yang dibaca orang yang sedang zikir juga bacaan zikir. Ya. Karena dalam Al-Quran ya, akimi sholatu li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti sholat pun zikir. Sholat merupakan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara bacaan sholat, walaupun hukumnya beda ya. Kalau sholat mah memang wajib. Hukumnya wajib. Kalau zikir sunnah ya. Zikir di luar sholat itu sunnah. Tetapi walaupun hukumnya beda, yang sholat hukumnya wajib, yang zikir di luar sholat itu sunnah, tetapi posisinya, kedudukannya sama-sama zikir itu. Ya. Zikirnya orang sholat yang zikir, ya. Bacaannya orang sholat yaitu zikir, bacaan orang setelah sholat juga itu sama-sama zikir. Jadi tidak ada istilah ganggu-mengganggu. Kecuali zikirnya kita kemudian disengaja untuk mengganggu dia, ya, dikeras-kerasin, ya. Ya, zikir itu nggak perlu keras-keras juga, ya. Kalau zikirnya kita dalam rangka sengaja mengganggu orang, ya berarti kita setan itu. Itu namanya setan zikir, tapi zikirnya untuk mengganggu orang sholat.
Jadi jangan ada yang anggapan bahwa zikirnya orang setelah sholat itu mengganggu orang yang baru melaksanakan sholat. Tidak ada istilah ganggu mengganggu karena yang dibaca sama-sama zikir itu. Kecuali yang dibaca puisi, yang dibaca syair, ya, yang dibaca itu nyanyian, ya, atau yang dibaca itu bukan zikrullah, ya. Itu mengganggu karena ada orang sedang sholat dan dia sedang zikrullah, ya. Sedang zikir kepada Allah. Ya, kita berbincang-bincang misalkan yang ngobrol, ya jangan kencang-kencang, ya. Jangan kencang-kencang. Kadang-kadang di masjid itu ngomong kencang banget sehingga ada orang yang mau sholat itu terganggu. Nah, ini yang tidak bagus. Yang tidak baik ini mengganggu. Dia teriak-teriak. Bahkan orang ketika baca Al-Quran pun ya tentu ketika ada orang sholat agak dipelankan, ya, agak dipelankan. Ya walaupun sama-sama membaca Al-Quran juga zikir, ya. Sholat ya zikir, kita wirid ya juga itu zikir. Artinya bahwa yang kita baca itu adalah lafaz-lafaz Allah untuk mengingatkan kita kepada Allah, itu zikir, ya, itu zikir. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalnya zikir yakni mengucapkan la ilaha illallah. Di dalam salat juga ada kalimat la ilaha illallah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, ya. Zikir ketika wirid juga ada la ilaha illallah, sama. Di dalam salat ada ucapan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi. Zikirnya orang wirid juga sama, subhanallah, 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 sama saja. Ya. Sami Allahu liman hamidah, kita bertahmid kepada Allah. Dan juga ada zikir alhamdulillah, alhamdulillah. Sama kedudukannya, yang dibaca zikirnya orang sholat dengan zikirnya orang yang wirid itu kedudukannya sama. Walaupun ya hukumnya beda, ya. Kalau sholat itu hukumnya adalah wajib, sementara zikir wirid di luar sholat itu hukumnya sunnah. Tapi kalau kedudukan kalimatnya, kedudukan zikirnya sama, kita sedang zikrullah, berzikir kepada Allah, ya. Yang seperti ini tidak kemudian menjadi perdebatan panjang, ya. Zikir, ya. Yang nggak mau zikir masih banyak. Ajaklah mereka semua agar berzikir. Yang sudah berzikir jangan diperdebatkan. Harus seperti ini, harus seperti ini. Apa itu, ya, egois. Daripada kita memperdebatkan orang yang suka zikir, mending orang yang belum suka zikir, ya, masih suka, ya, di luar sana masih suka maksiat, masih suka tongkrong-tongkrong di pinggir jalan, mending kita ajak untuk zikir bersama-sama. La yaq'udu qaumun yadhkurunallah. Tidaklah ada suatu kelompok kaum yang mereka duduk bersama-sama kemudian yadhkurunallah, mereka berzikir kepada Allah, illa hafatnahul malaikah. Hafathumul malaikah, malaikat akan menaungi mereka. Malaikat akan datang kepada mereka untuk menaungi mereka. Datang kepada mereka, melindungi mereka, menaungi mereka, ya. Malaikat datang karena malaikat itu makhluk yang suka berzikir, suka bertasbih. Itu malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian akan turunlah rahmat kepada mereka, ya. Akan turunlah rahmat meliputi mereka yang sedang berzikir, ya. Wa nazlat alaihimus sakinah. Akan turun kepada mereka pula sakinah, ketenangan batin, ya, ketenangan jiwa. Orang yang zikir itu kan tenang, ya. Mendapatkan satu ketenangan batin ketika dia menyebut kalimat Allah, ya, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu akan turun sakinah, akan tenang. Itulah puncak daripada ketenangan hidup. Makanya masjid ini adalah sumber ketenangan. Orang ketika ingin mencari ketenangan, jangan larinya ke tempat maksiat. Jangan ke tempat yang kurang baik, ya, klub-klub kafe, ya.
Di sana nggak ada ketenangan. Mencari ketenangan yang paling baik adalah masjid. Tidak ada tempat lain kecuali masjid. Ketika mereka datang ke masjid dengan zikrullah, mereka akan dapat ketenangan. Yang mereka cari dapat itu ketenangan batin, ketentraman jiwa. Sehingga orang yang imannya itu baik dan bagus, dia akan lebih betah di masjid daripada di rumahnya itu. Dia akan memperlama wirid, zikir, iktikaf, baca Quran, menikmati itu. Tetapi kalau orang imannya masih perlu adanya pembinaan, imannya masih dangkal itu. Masjid itu seperti burung dalam sangkar tuh, panas itu. Panas tidak kerasan, seakan-akan dia ke masjid cuma darurat itu, hanya untuk sholat saja. Hanya untuk sholat, padahal disinilah kita mendapatkan semua ketenangan yang kita cari. Ketika kita wudhu, membasuh seluruh badan kita, kita menghadap Allah, menghamparkan sajadah, zikrullah, membaca Al-Quran, wirid zikir, inilah cara mendapatkan ketenangan yang sejati. Bukan di tempat-tempat maksiat, justru di sana tempat yang bukan ketenangan yang kita peroleh, malah kegelisahan. Orang maksiat itu bukan tenang. Tidak ada orang bermaksiat kemudian tenang itu. Adanya orang bermaksiat penuh dengan kegalauan, penuh dengan keresahan, kegundah-gulaan. Jadi yang bagus adalah mencari ketenangan itu dalam masjid. Wa nazalat alaihimus sakinah. Akan turun kepada mereka orang-orang yang berzikir ketenangan batin. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada malaikat-malaikatnya, akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Hai malaikatku, lihat. Makhluk yang dulu kau curigai bahwa manusia hanya akan membuat rusak alam ini. Kau mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, buat apa kau ciptakan manusia? Kelak mereka akan menumpahkan darah. Mereka akan bikin rusak bumi ini. Kenapa kau ciptakan makhluk model begitu? Kau lihat tuh manusia. Aku bekali mereka dengan akal dan nafsu, tapi mereka bisa memblokir nafsunya. Akal yang digunakan sehingga mereka berkumpul untuk menyebut namaku. Mereka berzikir. Malaikat kagum. Malaikat kagum, iya. Kalau mereka malaikat itu kemudian taat beribadah, bertasbih siang dan malam karena mereka nggak punya nafsu. Lurus hidupnya itu, nggak neka-neko, tidak godaan. Tapi manusia berat itu. Kenapa? Akal dikasih, nafsu dikasih, hidupnya penuh dengan godaan. Tapi dia mampu menepis semua godaan dan mereka kemudian berkumpul bersama-sama berzikir kepada Allah. Ini kan istimewa. Sehingga malaikat kemudian ikut menghadiri majelis tadi, majelis zikir itu. Malaikat kemudian menyenangi mereka, senang di antara mereka. Kemudian memang banyak sekali kejadian-kejadian yang kita lihat barangkali di pengajian-pengajian. Terkadang ada yang menangkap di kamera itu sosok yang kemudian aneh yang sepertinya bukan manusia tapi itu mungkin itu malaikat. Tentu itu malaikat yang ikut tawaf mengelilingi Ka'bah. Mungkin di antara mereka bukan hanya manusia. Malaikat pun ikut di dalam kegiatan tawaf tadi. Malaikat turun karena mereka setiap pagi, setiap sore ada yang bergantian turun ke bumi. Naik ke langit, turun ke bumi, naik ke langit. Menyertai kehidupan manusia. Itu perintah dari Allah tentunya. Dan kalau mereka menemukan ada satu majelis, satu tempat di mana di situ ada orang yang berkumpul dan berzikir kepada Allah, datanglah malaikat. Datanglah malaikat. Iblis minggir itu. Iblis paling sulit mengganggu orang yang berzikir, apalagi berjamaah seperti itu Apalagi ada yang satu orang sebagai komando, zikir bersama-sama,
dia khusyuk, hanya ingat kepada Allah, iblis akan sulit menghadapi majelis yang seperti itu. Tetapi kalau satu perkumpulan orang, biarpun di masjid, tapi isinya hanya berbincang, bincang, iblis mudah itu menyeret mereka agar di masjid pun mereka berghibah. Ya karena ghibah itu bukan cuma di tempat-tempat umum, di masjid pun orang tetap bisa berghibah. Ya. Nah, itulah kita ya, jangankan di rumah, jangankan di kantor, jangankan di pos kamling, di masjid pun kita bisa berghibah. Dan emang setan itu gampang menariknya ya. Awal membicarakan program-program masjid dibahas, lama-lama membicarakan orang itu peresan ya. Lama-lama membicarakan orang, si A, si B, si C, si D ya. Larilah kita kemudian kepada ghibah, tempatnya mah di masjid. Kan nggak ada tuh orang yang zikir kemudian sambil berghibah, itu tidak ada. Ghibah itu ya berawal dari pembicaraan, dari obrolan tuh muncullah ghibah. Kita akan terbawa dengan ghibah, menggunjing orang. Ya. Tidak ada orang kemudian zikir wirid sambil menggunjing orang, nggak ada. Ya. Tidak ada. Kalau dia zikir wirid dan dia akan fokus kepada yang dia baca. Tidak ada orang sambil ngobrol, sambil ngebicarain orang, kejelekan orang. Lagi zikir, lagi wirid ya. Ya. Makanya kalau sedang zikir, wirid setelah sholat berjamaah, ya. Kalau memang kita ada yang perlu dibicarakan dengan orang lain, sebaiknya jangan ada di majelis itu. Sebaiknya kita keluar dulu ke masjid, di luar ya, di halaman. Ada perlu apa nih kita bicarakan kepada orang. Misalkan ada orang perlu dengan kita ya. Jangan kemudian kita ngobrol, berbincang-bincang walaupun sebentar di majelis itu. Pertama, itu akan mengganggu orang lain sedang dia berzikir kepada Allah. Yang kedua, itu akan jadi perhatian orang lain dan setan akan gampang menyeretnya itu. Sehingga orang kemudian nggak konsentrasi. Ya. Orang nggak konsentrasi. Temannya bicara, dia ngelirik, dengan dia melirik, sudah bacaan jadi ngaco itu. Itu bisa jadi setan memperbudak kita. Setan menjadikan kita sebagai alat untuk mengganggu yang lain supaya nggak konsentrasi, nggak khusyuk ketika berzikir. Jadi ada kepentingan ya. Ada teman kita datang kemudian mau sedikit ngobrol, ada penting dengan kita. Mending keluar dulu ya. Keluar dulu. Entah di depan masjid ya, di halaman masjid. Kalau sudah selesai mau masuk lagi, ikut berzikir. Jangan kita berzikir kemudian disertai dengan obrolan-obrolan, dengan perbincangan-perbincangan yang bisa mengganggu ya, orang lain sedang berzikir, yang bisa mengganggu mereka yang sedang zikrullah ya, mengganggu konsentrasi. Jadi Allah memamerkan kita di hadapan malaikat. Wahai malaikatku, lihat ini. Mereka manusia yang dulu kau curigai akan jadi makhluk penyebar bencana, penyebar kerusakan, suka menumpahkan darah. Mereka lihat. Gak semuanya. Gak semua manusia rusak. Gak semua manusia seperti yang kalian pikirkan, kata Allah. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari yang kalian tidak tahu. Lihat. Manusia ternyata bisa menjadi lebih baik dari kalian. Kalau kalian malaikatku, taat kepadaku, pantas. Gak punya nafsu. Sekali aku perintahkan bertasbih, sampai kiamat gak akan berhenti tuh. Kalian bertasbih kepadaku. Tapi manusia penuh dengan kesibukan duniawi. Ya. Mereka diliputi dengan berbagai rencana-rencana duniawi. Ya. Tetapi mereka bisa menyisihkan waktu mereka untuk zikrullah. Zikir kepada Allah. Ini luar biasa ya. Ini fadilahnya zikir kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Kalau kita lupa kepada Allah, ya Allah lupa kepada kita.